Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab kedua, yaitu mengenai himpunan. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan mempelajari apa itu himpunan, bagaimana cara menyajikan himpunan, dan apa itu anggota himpunan. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa negara yang dikelompokkan dari grup A sampai grup H. Ketika Ibu menyebutkan grup A, pasti anggotanya yaitu Brazil, Kroasia, Meksiko, dan Kamerun. Di grup A tidak ada Spanyol. Jelas ya, di grup A itu tidak ada Spanyol. Sedangkan grup D anggotanya yaitu Uruguay, Costa Rica, Inggris, dan Italia. Semua orang pasti menjawabnya sama. Kalau di D itu hanya ada Uruguay, Costa Rica, Inggris, dan Italia. Tidak ada yang menyebutkan kalau Korea termasuk grup D, karena Korea itu adanya di grup H. Jadi jawaban semua orang semuanya sama. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Manakah wanita yang paling cantik? Kalau pertanyaannya manakah wanita yang paling cantik, mungkin beberapa orang akan menjawab berbeda. Ada yang berpendapat yang pakai kerudung ungu, atau ada juga yang pakai kerudung pink, atau pakai kerudung biru. Itu tergantung dari pendapatnya masing-masing. Jadi ketika ditanya manakah wanita yang paling cantik, itu tergantung subjektivitas masing-masing, tergantung pribadinya masing-masing. Tapi kalau pertanyaan yang tadi, negara-negara dengan kelompoknya, semua orang menjawabnya sama. Jadi tidak bersifat subjektif. Nah, kelompok yang pertama tadi, kelompok negara-negara itu namanya disebut dengan himpunan kalau di matematik. Sedangkan kelompok wanita yang cantik ini di sini ini tidak termasuk ke dalam himpunan. Kita lihat lagi. Sebutkan negara-negara yang termasuk ke dalam grup A. Sekarang yang B, sebutkan nama-nama siswa yang ganteng di kelasmu. Kalau yang nomor 1, jawaban semua orang sama, Brazil, Kroasia, Meksiko, dan Kamerun. Sedangkan nomor 2 itu pasti tergantung individunya masing-masing, jadi bersifat subjektivitas. Nah, untuk nomor 1, kumpulan negara-negara yang termasuk ke dalam grup A, kumpulan ini termasuk ke dalam himpunan. Sedangkan kumpulan nama-nama siswa yang ganteng ini tidak termasuk himpunan. Kenapa demikian? Karena kalau yang kumpulan yang A itu terdefinisi dengan jelas. Artinya setiap orang jawabannya sama. Tidak ada yang berbeda atau bersifat objektif. Jadi dia sangat jelas. Kalau yang nomor 2, kumpulan nama-nama siswa yang ganteng. Kumpulan ini tidak termasuk ke dalam himpunan. Karena standar gantengnya setiap orang itu berbeda-beda dan tergantung dari seleranya masing-masing, jadi bersifat subjektivitas, tidak bersifat objektif. Nah, untuk memahami himpunan, perhatikan pemaparan berikut ini. Grup himpunan A terdiri dari Brazil, Kroasia, Kamerun, dan Meksiko. Jerman terdiri dari Portugal, Ghana, dan USA. Nah, gambar di samping adalah contoh himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan G. Himpunan dinosasikan dengan huruf kapital A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian himpunan juga selalu ditulis dengan kurung kurawal. Misalnya yang A ini, A sama dengan himpunan kurung kurawal Brazil, Kroasia, Kamerun, Meksiko, kurung kurawal lagi. G juga sama dengan kurung kurawal Jerman, Portugal, Ghana, dan USA. Kemudian di himpunan A itu ada Brazil, sehingga Brazil anggota dari A. Atau kita juga sebut Brazil adalah elemen dari A. Lambangnya yaitu seperti huruf E tapi melengkung pinggirnya. Ini artinya adalah anggota. Kemudian di G itu ada USA. Berarti USA adalah anggota dari G. Sedangkan Australia tidak ada di A. Berarti Australia bukan anggota A. Ini adalah lambangnya. Jadi kalau yang seperti E itu anggota, yang E dicoret itu bukan anggota. Nah, sekarang kita berlatih isilah titik-titik di bawah ini dengan anggota atau bukan anggota. Jika F, A, I, U, E, O, sedangkan H 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Berarti berlaku
seterusnya. Udah 25 berarti 30, 35, 40, 45 atau kelipatan dari 5. Nomor 1, U titik titik F. U ada tidak di F? Kita lihat F itu A, I, U, E, O. Nah, berarti U ada di F, berarti U anggota F. Sedangkan nomor 2, M. M ada tidak di F? Karena M tidak ada, berarti M bukan anggota F. Terus nomor 3, 2. 2 ada tidak di F? Karena 2 tidak ada, berarti 2 bukan anggota F. Sekarang nomor 4, 45. 45 memang tidak ada di H, tidak dituliskan di sini, tapi kan tadi titik-titik ini artinya dan seterusnya. Berarti sesudah 25, 30, 35, 40, 45. Nah, ternyata 45 masuk ke dalam H, berarti 45 anggota dari H. Sedangkan 18 itu bukan kelipatan 5, berarti 18 bukan anggota dari H. Nah, sekarang cara menyajikan himpunan. Cara menyajikan himpunan itu ada 3. Yang pertama, mendaftarkan anggotanya. Jadi disebutkan satu-satu atau nama lainnya enumerasi. A sama dengan kurung kurawal 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. D sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kedua, cara menyatakan himpunan adalah menyatakan sifat atau aturan yang dimiliki anggotanya. Yang A, 3, 6, 9, 12 ini adalah bilangan kelipatan 3. Berarti kalau dengan kata-kata atau dengan menyatakan sifatnya, A adalah himpunan bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 15. Karena di sini sampai 12, dibatasi sampai 12. Sedangkan yang D adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti dia tidak terbatas, makanya yang D dengan sifatnya yaitu himpunan bilangan asli. Karena dimulai dari 1. Jadi kita bisa sebut D itu adalah himpunan bilangan asli. Yang ketiga, caranya itu dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Contoh yang pertama yang tadi 3, 6, 9, 12, kalau kita tulis dengan notasi adalah A adalah himpunan yang anggotanya X dengan syarat X lebih dari 2 dan kurang dari 15 dan X adalah bilangan kelipatan 3. Sedangkan yang D sama dengan himpunan D adalah himpunan yang anggotanya Y dengan syarat Y-nya adalah anggota bilangan asli. Nah, untuk lebih memahami tentang cara menyajikan himpunan dan anggota himpunan dan pengertian himpunan, Ibu akan membagikan lembar kerja di grup WA. Jadi nanti tugasnya ada di lembar kerja. Nah, sekarang kita akan membedakan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Yang pertama misalnya, A adalah himpunan dengan anggota X kurang dari 3 dan X anggota bilangan asli. Di sini tulisnya kurang dari 3, berarti anggota dari A yaitu 1 dan 2. Nah, sekarang yang B. X kurang dari sama dengan 3. X anggota bilangan asli. Di sini ada tanda garisnya, berarti kurang dari sama dengan 3. Berarti anggota B adalah 1, 2, dan 3. Jadi 3-nya dibawa. Jadi kalau ada garisnya, 3-nya masuk. Kalau nggak ada garisnya, 3-nya nggak masuk. C adalah X lebih besar dari 3 dengan X anggota bilangan asli. Berarti C 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sekarang kalau ada garisnya di bawahnya, artinya lebih dari sama dengan. Berarti 3-nya kita bawa 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Sekarang P. P itu adalah X di antara 6 dan 10. Karena di sini nggak ada garisnya, berarti 6 dan 10-nya tidak kita bawa. Jadi anggota B, P adalah 7, 8, 9. Sedangkan Q adalah X di antara 6 sampai dengan 10. Ini dua-duanya ada garisnya, berarti 6 dan 10-nya kita bawa. Jadi anggota Q adalah 6, 7, 8, 9, dan 10. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di LK yang sudah Ibu berikan melalui grup WhatsApp. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.